Welcome. Perkenalkan, nama saya Astrid dengan NIM 2023-0101-391, Prodi Ekonomi dan Bisnis. Saya sebagai pewawancara dari kelompok 16. Halo, saya Esther Navita Wali dari kelompok 16 dengan NIM 2023-0101-403 dari Prodi Ekonomi Bisnis dari mata kuliah Kewirausahaan 1. Saya sebagai pembuat PPT atau PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Sintawati dengan NIM 2023-0101-392 dari Prodi Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Manajemen. Saya sebagai editor dari kelompok 16. Halo guys, saya Putra Anggria Dewi dari kelompok 16 dengan NIM 20230101115. Dengan Prodi Ekonomi dan Bisnis, saya sebagai pembuat PPT. Halo, nama saya Carolyn Juniata dengan NIM 2023-0101-312 dari kelompok 16 mata kuliah kewirausahaan. Oke. Halo Kak, perkenalkan aku Astrid dari Fakultas Ekonomi Esa Unggul. Boleh perkenalkan nama kakak siapa? Nama saya Steven Indra Gunawan. Untuk umurnya umur berapa ya Kak? Umurnya masih 21 tahun. Oke, masih muda banget ya. Sedikit boleh bertanya tentang bisnis kakak ya, yang di bidang jasa dan elektronik ini. Iya. Pertanyaan pertama, bisa nggak kenalin perusahaan kakak dan ceritakan sedikit tentang latar belakang perusahaan kakak dan bagaimana memulai bisnis di sektor impor suku cadang elektronik dan jasa servis. Jadi awalnya tuh nama perusahaan kita tuh Mandiri Jaya Servis Elektronik. Nah, itu tuh dulu dipegang sama almarhum bapak saya. Nah, sekarang tuh udah ganti nama, kita beralih nama ke PT Mitra Sejati Alodia yang bergerak di bidang jasa servis. Jadi kita tuh sebagai perwakilan servis resminya brand merek Sharp. Nah, kita jadi menangani keluhan-keluhan brand merek Sharp. Nah, seiring berjalannya waktu, karena jasa servis itu kan berhubungan dengan spare partnya ya, pasti kalau ada kerusakan kita ganti spare part. Saya berpikir tuh gimana caranya bisa mengembangkan jasa servis ini dan beralih juga menambahkan penjualan spare partnya juga gitu. Nah, saya iseng cari-cari browsing gitu. Awalnya kita cari di internet gimana caranya supaya kita bisa datangin spare part dari Cina ke Indonesia untuk import gitu. Kita tahu ya dari internet sih awalnya gitu, dan kita coba satu item, terus makin lama tuh kita ada beberapa item yang kita import dari Cina, contohnya kompresor kulkas gitu, modul kulkas atau modul AC, kompresor kulkas, pokoknya spare part elektronik deh gitu. Oh, oke, baik. Apa sih tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam menjalankan bisnis impor suku cadang elektronik dan jasa servis? Tantangan terbesarnya kalau kita nemuin supplier yang dari Cina itu nggak bener ya, kayak kurang amanah gitu, jadi kita atau keterlambatan datang spare partnya dari sana gitu, atau penipuan gimana, jadi kita harus cari bener-bener supplier yang bener-bener bagus, barangnya juga bagus gitu dan terpercaya lah. Kalau di jasa servisnya tantangan terbesarnya apa? Kalau tantangan terbesarnya sekarang di jasa servis tuh seiring berjalannya waktu tuh customer semakin tahu ya haknya apa gitu, dan adanya media sosial dikit-dikit jadi ya customer tuh ada masalah dikit up di media sosial gimana gitu, jadi keluhannya jadi ada negatif komennya gitu di media sosial, jadi kita sebagai pihak jasa servis tuh harus menutupi keluhan itu yang negatif komennya gitu. Oke, baik.
Dalam menghadapi persaingan yang ketat, ada nggak sih strategi pemasaran yang kakak terapkan untuk menarik pelanggan? Kalau strategi pemasaran sih kita kalau untuk penjualan spare part ya menawarkan barang kita gitu loh supaya toko-toko spare part yang ada di Indonesia tuh percaya bahwa produk yang kita punya tuh kualitinya bagus gitu. Jadi kita tuh berani ngasih garansi gitu. Apa motivasi kakak untuk terus bertumbuh dalam bisnis ini meskipun menghadapi tantangan? Motivasinya emang udah gara-gara ngerasain hasilnya gitu sedikit dan merasakan untungnya. Jadi kita tuh ada motivasi pengen pengen mendatangkan produk-produk baru lagi dengan banyak-banyak jenis spare part yang lainnya juga gitu. Jadi penjualannya semakin banyak. Nih, biar pendapatannya lebih banyak ya. Apa yang menjadi nilai tambah bagi pelanggan dalam memilih layanan servis atau produk yang Anda tawarkan? Nilai tambahnya tuh karena kita berani mengasih tadi ya garansi. Jadi kalau di servis kita ada garansinya 3 bulan. Setelah servis dengan kerusakan yang sama kita masih cover garansi lagi. Kalau penjualan spare part, nilai tambahnya itu kita menjual produk-produk yang benar-benar original ya dan berkualitas. Oke. Seberapa penting peran brand ternama dalam memenangkan hati pelanggan dan bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan brand tersebut? Ya penting ya untuk brand itu karena kita juga ngelihat kerjasama tuh ngelihat dari penjualan si brandnya itu ya. Kalau brandnya penjualannya sedikit kan otomatis yang di servis juga sedikit ya, yang rusak juga sedikit gitu. Untuk menjaga kepercayaan pelanggan ya kita kalau ada keluhan-keluhan pelanggan kita atau konsumen tuh diresponnya dengan cepat akan baik gitu. Oke. Ada nggak inovasi baru untuk perkembangan produk yang Anda rencanakan dan diterapkan dalam waktu dekat ini? Belum ada sih ya kalau inovasi baru ya. Cuman kita pengen istilahnya pengen penjualan kita lebih banyak lagi aja. Jadi kita lebih promosiin di media sosial dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke promosi lagi sih. Kalau inovasi belum ada sih. Seberapa penting feedback dari pelanggan dalam meningkatkan layanan yang kakak berikan? Penting sekali ya feedback dari pelanggan tuh. Kalau untuk penjualan tuh penting, kayak rating buat di media sosial atau di e-commerce kita tuh penting banget sih kalau feedbacknya dari pelanggan tuh. Jadi untuk menarik pelanggan yang lain juga berani membeli di tempat kita gitu. Jadi penting menurut saya. Apa sih prinsip yang kakak pegang dalam menjalankan bisnis? Prinsipnya yang saya pegang itu kita harus memuaskan pelanggan ya. Jadi jangan sampai mengecewakan pelanggan. Jadi kita harus responsif lah istilahnya, cepat, gerak cepat, apa yang diinginkan pelanggan kita supply. Apakah kakak bersedia membagikan informasi mengenai omset perusahaan kakak selama 1 tahun terakhir? Paling kita hitungnya omset per bulan aja ya. Kalau bulan, per oke, tahun boleh. susah sih kita kalkulasi. Kalau untuk per bulan omset kita di sekitar 70 jutaan. Per bulan 70 juta, berarti kita tinggal kali aja 70 kali 12 bulan ya untuk 1 tahun terakhir. Makasih ya kak sebelumnya udah ngasih tahu beberapa informasi terkait bisnis kakak. Siapa tahu bakalan menjadi motivasi untuk anak-anak muda lainnya biar terus berkembang. Baik, terima kasih juga nih udah ditanya-tanya. Oke, selamat sore. Ya, Saya dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan keuntungan, tantangan, beserta kesimpulan dari video yang telah kami buat. Nah, bisnis impor spare part elektronik ini keuntungannya apa aja sih? Ada 3 keuntungan yang aku ambil ya guys ya. Permintaan tinggi, terutama untuk produk terbaru dengan harga lebih kompetitif dibanding harga pasar lokal. Terus
potensi margin keuntungan besar jika dapat mengelola biaya import dengan baik. Yang ketiga, bisa menjangkau berbagai segmen pasar dari konsumen individu sehingga bisnis membutuhkan barang elektronik dalam jumlah besar. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, regulasi impor, pajak, dan bea cukai yang harus dipahami dengan baik agar tidak merugikan bisnis. Yang kedua, risiko barang rusak atau cacat dalam pengiriman, terutama untuk barang elektronik yang sensitif. Yang ketiga, persaingan ketat dengan pemain besar dan toko online global. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga jual dan keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis jasa servis elektronik, yaitu keuntungannya: satu, permintaan stabil karena banyak perangkat elektronik mengalami kerusakan atau membutuhkan perawatan berkala. Yang kedua, modal awal relatif kecil dibanding bisnis impor, terutama jika sudah memiliki keterampilan khusus. Yang ketiga, bisa dikembangkan menjadi bisnis yang lebih besar dengan menambahkan layanan tambahan seperti jual beli spare part atau generasi layanan. Terima kasih. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bisnis jasa servis elektronik. Itu ada tantangannya ya. Yang pertama itu membutuhkan keahlian teknis yang cukup dan terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologinya. Kalau untuk yang kedua, persaingan dengan servis resmi dari brand-brand elektronik yang menawarkan garansi dan layanan purna jual. Yang ketiga itu membangun kepercayaan pelanggan agar mereka mau kembali menggunakan jasa servis yang ditawarkan. Di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang sudah saya kumpulkan dan teman-teman saya kumpulkan. Kesimpulannya, satu, bisnis impor spare part elektronik cocok bagi yang memiliki modal cukup, memahami regulasi impor, dan mampu bersaing di pasar. Kedua, jasa servis elektronik lebih cocok untuk yang memiliki keahlian teknis dan ingin memulai bisnis dengan modal lebih kecil tetapi memiliki pasar yang stabil. Kombinasi keduanya, menjual elektronik sekaligus menyediakan jasa servis, bisa menjadi strategi bisnis yang lebih kuat, terutama untuk membangun loyalitas pelanggan. Jika ingin terjun ke salah satu atau keduanya, penting untuk memahami regulasi, tren pasar, serta strategi pemasaran yang tepat. Terima kasih.